my god. Abang Gondrong maksudnya Tuhan Yesus kan dong gondrong. Semuanya, aku sayang banget sama kalian. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian aku nggak bisa apa-apa. I love you semuanya. Jauh terima kasih woy. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, hari ini saya akan coba meresponi tentang sebuah video yang sebenarnya video itu sudah cukup lama terjadi di bulan Desember 2019. Yaitu ketika seorang yang bernama Melati Putri, yaitu dari acara JKT48, dia mendapatkan peringkat 11 di dalam acara itu. Dan kemudian dia memberikan kata sambutan. Dari video yang saya dapatkan bahwa kata sambutannya cukup panjang dengan sebuah ucapan syukur, senang dengan setiap pengikut-pengikutnya yang memberikan dukungan sehingga dia bisa mencapai sebuah jenjang yang lebih baik yaitu peringkat 11. Dan kemudian di dalam kata sambutan itu dia menyebut sebuah kata yaitu terima kasih kepada Abang Gondrong. Dan kemudian dia langsung menganulir bahwa Abang Gondrong yang dia maksud adalah Tuhan Yesus. Di ruangan itu, di dalam video yang saya saksikan, di dalam ruangan itu orang bingung, Abang Gondrong, dan kemudian mereka tertawa dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Melati Putri, yaitu yang dia maksud adalah Tuhan Yesus. Abang Gondrong, aku masuk. Oh my god. Abang Gondrong maksudnya Tuhan Yesus kan dong gondrong. Nah teman-teman, dari apa yang dikatakan oleh Melati Putri ini, maka kita akan bertanya seperti ini. Apakah boleh penyebutan tentang nama Tuhan Yesus diganti dengan sebuah sebutan yang begitu akrab, abang seperti itu ya. Dan kemudian kata gondrong, dan kemudian dikatakan kenapa disebut sebagai Abang Gondrong? Karena gondrong rambutnya menurut Melati. Tetapi benarkah atau bolehkah kita menyebut karena begitu dekat kita dengan Kristus dan kemudian kita boleh menyebut dia dengan sembarangan? Teman-teman, saya akan munculkan 3 bagian firman Tuhan hari ini dan nanti saya akan memberikan respon tentang hal ini. Yang pertama adalah dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi dikatakan di sini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan sembarangan berarti dengan sesuatu seenak hati, dengan sesuatu seenak kata, dengan sesuatu seenak istilah. Kenapa? Karena dikatakan nama Tuhan Allahmu. Ketika kita bicara tentang Yesus Kristus, maka kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Dan ketika kita menyebut dengan nama yang sembarangan, maka hukum Taurat ini pun berlaku kepada kita, bahwa kita nggak boleh menyebut nama Yesus Kristus dengan sembarangan. Kenapa? Karena dikatakan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang berkata-kata, yang menyebut, yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Yohanes 15 ayat 13 dan 14 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ayat ini seringkali dimaksudkan disalah mengerti oleh orang Kristen secara khususnya dan berkata bahwa ini kan ayat ini berkata bahwa Yesus menyebut kita sebagai sahabat dan boleh toh kita menyebut Yesus sebagai sahabat. Karena teman-teman, kalau kita lihat di dalam bagian ini kaitannya adalah seorang sahabat yang menaruh kasih dan memberikan bahkan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Konteksnya adalah pemberian nyawa itu. Konteksnya bukan hanya sekedar literal, yaitu Yesus sahabat. Karena itu saya bisa seperti memperlakukan sahabat dengan menyebut nama, dengan tidak memberikan hormat, dengan apa adanya. Bagi saya tidak. Konteksnya bukan seperti itu. Ini yang seringkali disalah mengerti oleh orang-orang Kristen.
bahwa dengan Yesus menyebut kita sahabat, berarti kita bisa sembarangan dengan memperlakukan Yesus dan menyebut Yesus dengan sembarangan. Kemudian yang ketiga adalah Roma 14 ayat yang ke-11. Roma 14 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Di hadapan siapa? Di hadapan Kristus. Yang apa? Yang sudah bangkit, yang sudah hidup, yang sudah menang. Jadi dengan kata lain, ini kembali di dalam esensinya sebagai Allah, di dalam naturnya sebagai Allah, di dalam kepribadian sebagai Allah, yaitu pribadi Allah, esensinya Allah, dan Dia yang layak untuk disembah. Teman-teman, karena itu ketika kita melihat pengalaman apa yang dikatakan oleh Melati Putri ini, maka kita bisa berkata bahwa pentingnya untuk para hamba-hamba Tuhan mengajarkan sesuatu pengajaran yang benar. Kita tidak mendekati Allah dengan rasa takut, rasa gemetar yang berlebihan, tetapi juga tidak mendekati Allah dan menyebut Allah dengan rasa dan perkataan yang kurang ajar, dengan perkataan yang tidak dalam porsinya. Karena itu penting untuk setiap kita, para hamba-hamba Tuhan, mendidik jemaat Tuhan. Mendidik jemaat Tuhan, memposisikan Allah sebagaimana Dia di dalam posisi sebagai Allah yang maha itu, yang harus kita hormati, yang harus kita sembah, yang harus kita tunduk, yang harus kita juga muliakan. Dan kemudian yang kedua adalah mendidik orang-orang muda, remaja-remaja, pemuda-pemuda untuk bisa memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat ketika ibadah, rasa hormat ketika melayani, rasa hormat ketika menjalani hidup. Kenapa? Karena Dia, yaitu Allah, tetap Allah. Karena itu biarlah melalui pengalaman Melati Putri ini, maka kita bisa berkata bahwa Allah tetap Allah. Dia begitu dekat, Dia begitu mengasihi, Dia disebut Bapa, Dia menyatakan diri sebagai sahabat yang mengorbankan nyawanya. Tetapi ingat, Dia tetap adalah Allah yang harus kita hormati, yang pada akhirnya di dalam kekekalan yang harus kita puja dan sembah. Demikianlah ngopi kita hari ini. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan terus dukung dengan subscribe, like, komen. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan pelayanan finansial kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.